Selamat datang di perkuliahan praktikum machine learning. Sekarang kita masuk ke praktikum ke-6 dan akan melakukan praktikum membangun sebuah model dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, untuk praktikum kali ini nanti ada dua pokok bahasan atau dua percobaan. Yang pertama adalah membangun model decision tree di mana datanya data kategorial dan yang kedua adalah data numerik. Nah, untuk dasar teorinya itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk algoritma decision tree ini diimplementasikannya di Python. Nanti kita akan menggunakan library yang namanya sklearn. Kemudian kelas yang akan digunakan itu adalah kelas decision tree classifier. Nah, sama dengan praktikum sebelumnya tentang linear regression, ada dua fungsi yang akan digunakan, yaitu fungsi fit, di mana fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan training data, dan predict adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan prediksi dari data yang belum diketahui labelnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang tahapan bagaimana melakukan pembuatan model decision tree di dalam dengan menggunakan Python. Yang langkah pertamanya adalah itu kita mulai dengan mengimport library. Seperti ini. Jadi library yang diimport itu nanti ada beberapa. Nah, untuk yang awal ini tentu saja kita pakai Pandas nanti untuk membaca data, dan untuk yang kedua ini library Matplotlib yang digunakan nanti untuk menampilkan diagram atau diagram tree-nya, diagram decision tree-nya. Nah, yang pertama adalah ya tentu saja mengimport dataset. Nanti dataset yang akan digunakan namanya handphone.csv. Ini dataset yang sama digunakan di kelas teori. Jadi untuk memprediksi rekomendasi apakah layak handphone dengan 3 kriteria, yaitu baterai, kamera, dan harga, itu direkomendasikan kepada vlogger pemula. Seperti itu. Jadi tinggal baca datanya seperti biasa. Nah, untuk head ini adalah menampilkan data 5 teratas dari isi handphone.csv. Kemudian di bawah sini bisa dilihat itu ada df menggunakan fungsi shape, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai jumlah data dan jumlah atribut dari dataset. Jadi contohnya di sini ketika df shape itu dicetak, dia akan menghasilkan output yang ada di bawah sini 14,5. Itu artinya bahwa ada 14 objek data dan ada 5 atribut yang ada. Nah, atributnya mulai dari handphone sampai layak direkomendasikan, seperti itu. Nah, setelah itu sama dengan algoritma machine learning yang lainnya, itu langkah yang dilakukan adalah menentukan atribut bebasnya dan atribut targetnya, atau di sini dilambangkan dengan X dan kemudian dilambangkan dengan Y. Nah, untuk Python sendiri, karena bisa dilihat di sini datanya itu kategorial, di mana seperti baterai nanti ada kuat, cukup, dan lemah kalau saya tidak salah, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dikomputasi secara langsung melalui library yang ada. Nah, langkahnya adalah dengan melakukan diskritisasi, jadi merubah maksud saya dengan membuat dummy variabel seperti itu. Jadi setiap fitur yang ada, karena semua fiturnya kategorial, jadi semua fitur yang ada itu dibuatkan dummy variabelnya seperti ada di baris ini. Nah, untuk baterai, kamera, harga, seperti itu. Nah, kalau ditampilkan kembali data yang sudah dirubah menjadi numerik seperti ini, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi baterai cukup itu 0, yang menandakan bahwa untuk objek pertama ini baterainya adalah kuat, kameranya tinggi, dan seterusnya gitu ya. Setelah itu langkahnya, setelah didefinisikan atribut bebas dan atribut targetnya, yang tentu saja atribut targetnya itu adalah kolom yang direkomendasikan, itu kemudian dibangun model decision tree-nya. Nah, untuk membangun model decision tree di Python itu kita impor sebuah kelas di dalam library sklearn, namanya yang pertama tree, kemudian yang kedua di sini sklearn tree import decision tree classifier. Nah, decision tree classifier-nya ini adalah nanti yang digunakan untuk mentraining data. Kemudian yang tree sendiri ini kenapa diimpor, nanti kita gunakan untuk menghasilkan gambaran pohonnya atau decision tree-nya.
Nah, langkah yang pertama seperti biasa kita mendefinisikan objek decision tree atau classifier-nya dengan cara kita assign ke sebuah variabel, namanya di sini saya kasih nama CLF3, kemudian dipanggil class decision tree classifier-nya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, di sini kita pakai ada apa namanya, atribut yang namanya kriterion. Nanti untuk di Python itu kriterion maksudnya adalah ukuran impurity yang akan digunakan. Nah, untuk contoh kasus pertama ini kita menggunakan yang gain information gain. Nah, untuk di Python nanti kriterianya hanya ada dua. Jadi ada gain information yang nanti di sini menggunakan entropi, kemudian yang kedua ada Gini index. Nanti tinggal diganti menjadi Gini seperti itu. Nah, untuk max depth ini itu adalah jumlah level tree yang kita mau paling maksimumnya. Jadi kalau 2 nanti berarti hanya ada paling banyak 2 subtree seperti itu. Nah, untuk random state-nya itu sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan mentraining model berdasarkan data yang kita punya. Jadi sama dengan algoritma lain, tinggal dipanggil tadi object decision tree yang sudah kita buat, kemudian panggil metode fit, masukkan atribut X-nya dan kemudian atribut Y-nya seperti itu. Nah, untuk yang decision tree yang di bawah ini itu adalah kita buat plot dari tree-nya. Jadi yang di bawah ini itu adalah script untuk membuat gambaran tree-nya, gambaran visual dari tree. Nah, di sini untuk figure size itu kita mendefinisikan, maksudnya 10-10 kita definisikan besar gambarnya gitu. Nah, untuk membuat tree-nya itu sendiri, kita panggil tree yang sudah diimpor di atas, kemudian pakai metode yang plot tree, kemudian kita masukkan yang pertama ini adalah model yang kita sudah buat, tadi modelnya namanya CLF3, kemudian kita masukkan fitur yang ada atau atribut yang digunakan di dataset. Nah, di sini atributnya tentu saja yang ada di atas ini, baterai cukup, baterai kuat, dan seterusnya. Bagaimana cara mengambil nama atribut tersebut? Kita sebenarnya tinggal ambil fungsi index columns. Nah, dia akan nanti mengembalikan nilai kolom yang ada di dataset. Kemudian di sini kita definisikan juga class name-nya. Class name-nya itu adalah label dari setiap data. Jadi kalau labelnya itu kan hanya ada ya dan tidak. Kalau ya berarti direkomendasikan, yang tidak itu berarti tidak direkomendasikan. Nah, caranya adalah kita ambil seperti ini. Kita ambil nilai Y yang kita definisikan, tapi kalau hanya nilai Y itu nanti dia akan ambil semuanya 14 data. Nah, sedangkan kita hanya mau ambil yang ya tidaknya. Makanya di sini Y, kemudian sort value itu artinya nanti akan disorting, dan kemudian nanti harus disorting karena mekanisme kerjanya dari tree ini dia akan mengambil nilai kelas dari urutan secara ascending seperti itu. Jadi kita harus sort value-nya supaya nanti di gambarannya kelasnya tidak terbalik-balik gitu ya. Kemudian unique ini berarti ya kita ambil variabel uniknya saja, sehingga yang diambil nanti adalah nilai ya dan tidaknya. Kemudian fill true ini adalah maksudnya nanti gambar pohonnya itu akan berwarna. Rounded itu berarti kotaknya nanti akan ya ujung-ujungnya rounded gitu. Kemudian PLT show ini untuk menampilkan gambar decision tree-nya. Nah, untuk yang di bawah ini kalau kita mau mengenerate aturannya secara teks seperti itu. Jadi kita definisikan nama variabel yang akan menampung aturannya, kemudian kita panggil class tree, kita panggil metode yang namanya export tree. Ini nanti export text yang akan mengekspor nanti rule dalam bentuk teks, jadi bukan dalam bentuk pohon. Kemudian kita ambil yang akan dibuatkan teksnya itu adalah model yang CLF3. Kemudian di sini kita definisikan fiturnya apa saja. Oke, kemudian di sini nanti ada cetak aturan. Nah, ketika ini dijalankan, oke, saya jalankan dari atas. Oke. Pada saat ini kita jalankan, nanti akan menghasilkan pohon seperti ini. Jadi pohon yang hasil dari training data. Nah, yang mana tadi yang dimaksud dengan aturan yang diekspor dalam bentuk teks yang di bawah sini. Jadi kita bisa lihat kamera rendah kecil dari 0,5 itu artinya berarti kamera rendahnya itu bernilai
0. Berarti kalau kameranya bukan rendah, seperti itu, maka akan dilihat apakah baterainya bukan yang lemah gitu ya, karena kecil sama dengan 0,5. Nah, kalau misalnya baterainya selain yang lemah, itu kelasnya akan ya. Nah, cara bacanya seperti itu untuk pohon ini. Jadi sebenarnya teks ini representasi dari pohon yang ada di atas ini. Jadi cara membacanya yang di atas ini adalah nilai simpulnya atau nilai nodenya, kemudian ada nilai entropinya, jumlah sampelnya, dan seterusnya. Nah, cara baca decision tree-nya ini yang sebelah sini, garis yang ada di sini itu menyatakan bahwa kondisi yang di atas ini bernilai true, kemudian yang sebelah kanan itu berarti kondisi yang ada di simpulnya bernilai false. Nah, kamera rendah yang kecil sama dengan 0,5 itu artinya kamera rendahnya bernilai 0. Nah, gampangnya seperti itu. Kalau kamera rendahnya bernilai 0, berarti node ini adalah node yang menunjukkan kamera nilainya selain selain rendah, atau jika nilai kameranya bukan rendah seperti itu, kalau true-nya dilihat lagi baterai lemahnya. Kalau false itu berarti kalau kameranya rendah nanti hasil kelasnya tidak, decision-nya tidak. Nah, kalau nilai kameranya selain rendah itu lihat lagi baterainya. Kalau baterai lemah kecil 0,5 itu artinya kalau baterainya bukan nilainya lemah, kita lihat maka decision-nya adalah ya. Kalau dia lemah, maka decision-nya adalah tidak. Seperti itu. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian di sini misalnya saya mau coba max depth-nya ditingkatkan jadi 3. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat hasilnya bahwa dia ternyata pohon ini bisa mengenerate, masih ada aturan yang bisa dihasilkan ketika kita mau ambil levelnya sampai 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya baterainya lemah ada di sini, itu berarti dilihat lagi harga sangat murahnya. Nah, yang ini contoh kalau kita mau terapkan pruning di decision tree-nya kita. Jadi tinggal batasi saja kita mau maksimum depth-nya atau jumlah level dari pohon yang dihasilkan itu berapa. Jadi kalau 3 itu berarti nanti bisa sampai 3 level. Jadi yang paling atas ini level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, kalau kita batasi hanya 2 level seperti ini, nanti hasilnya berarti ya ini level 1, level 2. Gitu. Nah, yang untuk yang berikutnya ini adalah untuk memprediksi, jadi sama dengan metode yang lain, kita tinggal pakai fungsi predik yang ada di sini. Jadi tinggal panggil tadi objek classifier yang sudah dibuat CLF3, kita tinggal panggil function predict. Nah, di sini kita bisa lihat di yang mau diprediksi, contoh kasusnya kalau baterainya cukup, kameranya rendah, harganya sangat mahal. Nah, karena tadi di modelnya itu semua dari atributnya jadikan numerik gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat di dummy variabelkan, maka tinggal disesuaikan. Kalau baterai cukup itu berarti nanti di atribut keberapa. Nah, contohnya kalau baterai cukup, kita lihat di sini berarti di kolom pertama. Makanya yang di sini baterai cukup, yang data pertama ini yang di 1. Kemudian kalau kamera rendah berarti yang di sini. Kemudian kalau harga sangat mahal dan yang di sini, dan seterusnya. Jadi tinggal dilihat plottingannya di data yang kita hasilkan setelah kita buat dummy variabel. Nah, selanjutnya untuk praktikum di variabel numerik, data yang digunakan itu adalah data football.csv. Jadi ini untuk memprediksi apakah kemudian bisa bermain bola atau tidak bisa bermain bola, seperti itu berdasarkan 4 variabel. Jadi variabelnya ada cuaca, temperatur atau suhu, humidity, kemudian angin, apakah berangin atau tidak gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk data ini itu ada yang dia datanya kategorial, ada yang numerik. Nah, untuk yang dataset ini
kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk numerik, itu tentu saja tidak perlu dibuatkan dummy variabelnya. Nanti yang dibuatkan dummy variabelnya itu hanya cuaca dan kemudian angin. Nah, setelah itu untuk praktikum ini, kriteria yang digunakan adalah Gini Index gitu ya. Jadi kalau Gini Index di dalam library ini itu tinggal ganti kriterianya menjadi Gini. Nah, ketika nanti di generate untuk yang lainnya ini sama apa namanya kodenya dengan yang sebelumnya, cuman tadi berbedanya di bagian mengenerate data yang ada di sini. Nah, nanti yang dihasilkan jadi di sini saya agak perbesar gambarnya. Kalau misalnya perkecil nanti tinggal diganti saja figure size-nya yang ada di sini ya. Figure size-nya diganti misalnya supaya agak kecil, misalnya 15. Oke. Saya harus jalankan dari atas supaya data yang dibaca itu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini data yang dihasilkan ini masih terlalu besar. Coba saya pakai 10. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat karena di sini max depth-nya di style 4, makanya bisa menghasilkan ya banyak rule seperti ini. Kalau kita mau perkecil lagi pohonnya, tuh ya, kita tinggal ganti misalnya max depth-nya hanya sampai 3, jadi hanya ada 3 tingkatan gitu ya, hanya ada 3 subtree 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita bisa hasilkan bahwa dari data untuk bermain sepak bola atau tidak, itu yang pertama adalah dilihat apakah cloudy atau tidak. Nah, kalau dia cloudy, gitu ya. Jadi kalau cloudy-nya kecil 0, itu artinya kalau bukan cloudy, true, maka lihat temperaturnya. Kalau selain cloudy-nya false atau dia suhunya cuacanya cloudy, maka langsung keputusannya decision-nya adalah play. Kemudian bisa dilihat di sini yang dicek lagi adalah temperaturnya, apakah temperaturnya kecil atau sama dengan 30,5. Kalau kecil 30,5 ya lihat lagi temperaturnya. Apakah kecil 24,0? Kalau temperaturnya lebih besar dari 30,5, maka kelasnya atau decisionnya langsung tidak bermain, dan seterusnya. Begitu membaca rule-nya. Rule yang di atas ini ya bisa dicetak dalam bentuk seperti ini. Teksnya. Nah, untuk memprediksinya ya sama dengan tadi, kita bisa prediksi seperti ini. Oke. Nah, untuk penjelasan decision tree classifier, cukup sekian. Nah, untuk praktikumnya bisa dilihat di bawah sini ada latihannya. Latihannya adalah membangun model untuk data handphone. Nah, kalau yang di praktikum tadi, di percobaannya itu data handphonenya dalam bentuk kategorial. Di sini data handphonenya sudah dalam bentuk numerik. Gitu ya. Jadi silahkan dibuat kodenya untuk menghasilkan decision tree, untuk mentraining decision tree menggunakan data ini. Handromnya seperti apa, kriterianya pakai apa, apakah pakai information gain atau Gini index, ya silahkan dipilih mau menggunakan Gini index ataupun menggunakan information gain, seperti itu. Kemudian yang kedua, screenshot hasil yang diperoleh atau decision tree, gambar decision tree yang diperoleh dari model yang dihasilkan di nomor 1, kemudian dari model tersebut silahkan dijelaskan aturan klasifikasi yang Anda dapat amati. Seperti itu dari model tersebut. Yang ketiga adalah coba melakukan prediksi untuk dua data yang ada di bawah ini. Kalau baterainya 22, kameranya 5, harganya 3 juta, decisionnya seperti apa? Kalau baterainya 20, kameranya 8, dan harganya 3,5, decisionnya seperti apa? Saya kira cukup sekian untuk penjelasan praktikum 6. Terima kasih.